Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Hari Bayangkara ke-79 1 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara mengungkap sebuah kasus pabrik rumahan pembuat liquid vape ilegal yang mengandung narkotika golongan 1. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 diselenggarakan dengan upacara yang khidmat, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Inspektur Upacara. Dalam hari kedua pelaksanaan Bayangkara Otomotif 2025 yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah berlangsung menantang. Ajang ini sukses memacu adrenalin para peserta di lintasan ekstrim. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polda Sumatera Utara mengungkap sebuah kasus luar biasa yang menjadi kado istimewa bagi institusi Polri. Pengungkapan ini berupa pabrik rumahan pembuat liquid vape ilegal yang mengandung narkotika golongan 1 yang berlokasi di sebuah apartemen mewah di kawasan Kesawan, Medan Barat, Sumatera Utara. Penemuan ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, mengingat modus operandi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengungkapan ini merupakan kasus pertama di Indonesia yang menjadikan vape sebagai media penyebaran narkoba golongan 1 seperti Epilon dan NTF, jenis PFBP serta PV8. Modus baru ini sangat mengkhawatirkan karena menyasar kalangan pengguna vape, terutama generasi muda. Pabrik ini telah memproduksi ribuan cartridge yang akan diedarkan di Sumatera Utara dan sekitarnya dengan potensi nilai edar mencapai 300 miliar rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak mengungkapkan modus operandi para pelaku. Produksi ribuan cartridge dilakukan di sebuah apartemen yang memiliki 3 gudang, di mana salah satunya khusus digunakan untuk mencampur narkotika dengan bahan pelarut umum. Setelah proses pencampuran, bahan ini dimasak dan dikemas dalam cartridge bermerek palsu Richard Mille. Satu paket cartridge dijual dengan harga fantastis, mencapai 5 juta rupiah, menunjukkan keuntungan besar yang diincar para sindikat. Dalam sehari, kedua tersangka mampu memproduksi hingga 300 cartridge dengan omset harian mencapai 1,5 miliar rupiah. Total, sudah 3.000 cartridge berhasil mereka hasilkan dan edarkan. Penggerebekan dilakukan saat kedua tersangka hendak mengantar 2 paket pesanan. Dari hasil penyidikan, produksi ini telah berjalan selama 2 bulan dan telah melakukan 6 kali distribusi. Polisi juga berhasil menyita sisa bahan baku, alat produksi, mesin pengisi, kemasan, dan hologram palsu, serta merekam aktivitas tersangka dari rekaman CCTV. Mereka dipantau oleh CCTV di dalam dan dikendalikan oleh pengendalinya. Pengendalinya ini ada 2. Diminta untuk melakukan eksperimen. Limbah yang ada di dalam, mereka eksperimen lagi di sini. Disuruh ditaruh di tempat ini untuk didaur ulang dan diciptakan kembali. Nah, inilah barang-barang kotak-kotak dus yang ada di dalam hal pengiriman. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis narkoba, menunjukkan rekam jejak kriminal yang telah lama. Salah satu pelaku lebih dulu menghuni apartemen dan memulai produksi, kemudian merekrut pelaku kedua untuk membantu proses pencampuran hingga pengemasan karena kewalahan. Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polda Sumatera Utara dalam memerangi peredaran narkoba dengan modus baru. Hati-hati terhadap penggunaan vape, khususnya vape yang
mengandung narkoba. Ini kan ditemukan langsung di sumur. Artinya ini hati-hatilah ya, karena vape ini kan sudah diketahui bahwa mengandung narkotik. Jadi saya minta dan mengimbau pada seluruh warga Sumatera Utara dan sekitarnya untuk jangan lagi menggunakan narkoba ya, karena itu sangat tidak membahayakan. Jadi saya minta, karena ini pun diungkap berkat bantuan dan dukungan dari masyarakat, tolong bantu kami untuk memberantas narkoba, karena dengan bantuan dengan masyarakat kami akan pastikan narkoba tidak ada lagi di Sumatera Utara. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan tariknya dalam perang melawan narkotika melalui operasi Antik Intan 2025 yang digelar selama 14 hari mulai 17 hingga 30 Juni 2025. Aparat gabungan berhasil mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi dengan barang bukti mencapai puluhan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Salam presisi, dengan saya Bribda Reni Wijayanti. Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Juni 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan konferensi pers barang bukti ungkap kasus Operasi Antik Intan 2025 Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan liputannya. Dalam konferensi pers yang digelar di Banjarbaru, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan mengungkapkan rincian hasil operasi. Total barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 40,4 kg sabu, 13.000 butir ekstasi, 126,79 gram serbuk ekstasi, 126,04 gram ganja, 250 butir psikotropika, dan 386 butir karnoven. Selain itu, 212 orang tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 197 pria dan 15 wanita. Para pelaku diketahui berasal dari jaringan narkoba besar yang beroperasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jakarta, hingga Jawa Timur. Menariknya, sebagian jaringan yang dibongkar masih terkait dengan sindikat Freddy Pratama, salah satu buronan narkoba terbesar yang hingga kini berstatus DPO dan aktif di wilayah Surabaya serta Kalimantan Barat. Operasi Antik Intan 2025 menjadi bukti konkret bahwa Polda Kalimantan Selatan tidak main-main dalam menjaga Indonesia dari ancaman narkotika. Ke depan, operasi serupa akan terus diperkuat dengan kolaborasi lintas instansi demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polres Pemalang berhasil amankan pelaku tindak asusila terhadap ibu dan anak di Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial C berusia 45 tahun terjerat hukuman penjara 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Muhammad Aditya Perdana mengatakan tersangka diamankan di rumahnya di Desa Pedagung, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang pada Sabtu malam. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan. Tersangka diamankan usai dilakukan serangkaian penyelidikan intensif. Tindakan asusila dilakukan tersangka sejak awal 2025 hingga akhir Mei 2025 dan akibat perbuatan tersangka terjerat hukuman pidana penjara 15 tahun. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.